Hipertensi ya, jadi kalau sesuai dari namanya itu bahayanya pakai banget. Gejala hipertensi sangat yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi secara persisten adalah kalau misalnya cara mencegahnya gampang. Jadi pengobatannya nomor satu bukan obat. Ya, nomor satu sobat jantung sekalian, jangan khawatir kalau misalnya Anda memiliki hipertensi karena Hai, kalian sedang menyaksikan Ojan, obrolan seputar jantung. Hipertensi ya. Jadi kalau sesuai dari namanya ada hiper, ada tensi. Nah, hiper itu artinya berlebihan, tensi itu tekanan. Nah, dalam hal ini hipertensi yang dimaksud adalah tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, kalau batasannya hipertensi itu konsensus yang ada di Indonesia maupun internasional itu angkanya mulai dari 140/90 itu dia dibilang hipertensi. Hipertensi itu bahayanya pakai banget. Nah, jadi kalau misalnya tekanan darah seseorang itu tidak terkontrol, yang bisa tinggi sekali, organ-organ vital yang sangat mungkin terkomplikasi akibat hipertensi itu adalah otak, bisa bikin stroke, kemudian ke jantung, bisa bikin masalah di koroner, mulai dari masalah di koroner, serangan jantung gitu ya, atau bisa ada pembesaran di otot jantung sampai bisa menyebabkan gagal jantung. Kemudian juga bisa berefek ke ginjal, aliran darah ke ginjalnya berkurang sehingga bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, sampai gagal ginjal pun bisa. Jadi intinya pembuluh darah itu kan adanya dari kepala sampai kaki ya. Jadi kalau misalnya tekanan darah di pembuluh darah tentunya tinggi, berlebihan tekanan darahnya itu bisa menyebabkan komplikasi di organ manapun dari kepala sampai kaki. Gejala hipertensi sangat bervariasi tergantung dari besarnya tadi tekanan darahnya berapa gitu ya. Ada pasien yang nggak ngerasa apa-apa, jadi udah biasa sama tekanan darah yang tinggi itu gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sampai target organ damage, artinya dia sudah memberikan komplikasi atau berdampak ke organ-organ tertentu, maka gejalanya akan sesuai dengan organ yang terkena tadi. Nah, misalnya yang suka dirasain tuh pusing gitu ya, sakit kepala. Ada juga yang ngerasa sakit dada sampai sesak gitu ya. Ini biasanya sudah di tingkat yang memang sangat tinggi yang kita sebut dengan hipertensinya urgensi ataupun hipertensi emergensi. Adalah faktor stres ya. Stresnya bisa berupa stres fisik maupun psikis. Stres fisik jelas kalau misalnya orang kecapean, kerjanya berlebihan, kurang tidur misalnya, atau bahkan orang lagi tegang sekalipun itu bisa tekanan darahnya tinggi. Nah, stres psikis juga seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gitu tekanan darahnya tingginya secara temporer aja. Nah, yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi secara persisten adalah kalau misalnya orang tersebut mengkonsumsi garam secara berlebihan, sering doyan makan asin gitu ya. Nah, itu akan memicu tekanan darah yang tinggi secara persisten. Cara mencegahnya gampang. Anda sudah harus memulai hidup sehat dengan disiplin, dengan konsisten. Jadi olahraga teratur, makannya kurangi garam, kemudian istirahat yang cukup, jangan merokok, dan hindari stres atau kelola stres ya lebih tepatnya. Di guideline manapun, di pedoman manapun tidak ada yang langsung memberi obat. Jadi nomor satu itu dulu, perbaiki dulu lifestyle-nya. Jadi pengobatannya nomor satu bukan obat ya, nomor satu tadi olahraganya gimana, kemudian asupannya gimana, istirahatnya cukup apa enggak gitu ya. Kalau misalnya itu sudah bisa dikelola dengan baik dan ternyata tensinya tidak turun-turun, baru dokter akan memberikan obat-obatan. Baik, untuk sobat jantung sekalian, jangan khawatir kalau misalnya Anda memiliki hipertensi, karena hipertensi itu adalah satu penyakit yang bisa banget diatasi.
Cukup dengan berolahraga teratur, mengatur makanan yang rendah garam dan istirahat yang cukup, serta kelola stres dengan baik, tensi bisa turun dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya masih bandel juga, jangan lupa untuk teratur meminum obat sesuai yang dianjurkan oleh dokter Anda. Jangan takut juga kalau misalnya obat-obatan darah tinggi itu bisa bikin ginjal rusak, karena pada dasarnya hipertensi yang tidak terkontrol sendiri bisa merusak ginjal. Malah kalau misalnya nggak diobati, ginjalnya bisa makin rusak gitu. Jadi jangan lupa untuk minum obat yang teratur juga ya, sobat jantung sekalian.